harus nge-pick off Fredrin kan. Jadi High risk, high reward. High risk, high reward. counternya di dalam lane of down ya? Yes. Jangan di draft pick ya? Jangan. Wah, itu yang akan kita lihat apakah memang akan di counter atau dilepaskan begitu saja. Tapi memang Terisla ban ini respect banget dari Onyx ke Pai sendiri. Karena dia tahu Pai, kalau ngomongin masalah EXP lane yang sekarang udah bisa skillnya dikomboin sama Flicker, itu udah datang dengan sesuatu yang berbeda. Orang kan biasa Flicker baru ulti kan, kalau ini enggak, ulti di tengah-tengah Flicker. Betul. Nah. Makanya kan biasanya hero yang mengagetkan ya, seperti Iya. penalty zone atau mungkin apa? Minion Fury mungkin. Minion. Oh ya, itu juga bisa. Atau yang Khalid. Oh iya, Oh, ya, iya. Raging Sandstorm Raging ya. Sandstorm-nya juga ada. Betul. Kalau kita ngeliat Itu mungkin kan bisa kan kayak lurus tiba-tiba loh kok di kanan. belok Mendaratnya dia. belok. Oke, dan kita akan segera menyaksikan ya band ketiga dari Alter Ego. Apakah masih fokus ke arah hero-hero dari Kairi, Om? Kalau Funny Joy yang tadi mereka ban Kadita, sekarang mereka bisa ambil Kadita dulu. Jadi mereka bisa nge-ban salah satu lah. Mungkin Kadita akan dilepasin sih sama Betul. Alter Ego sih. Come on, Dexter. Dan ternyata Cloud oke. Respect langsung ya. Terhadap cewek yang tadi ya, susah banget sih untuk bisa di pick off dengan hero-hero dari Rasi pastinya. Ya, dan ada yang lepas sekarang ya. Pakito Beatrix kah? yang lepas. Buat Nino. Beatrix juga ada. Buat cewek. Ya, tapi nanti ya. Karena kalau buat Nanti ya? Nino kan Nino ini lebih prefer untuk pakai retail sebenarnya. Iya. Tapi kalau retailnya ditutup gimana? Baru tuh. Baru. Beatrix bisa keluar atau Brody yang bisa Iya, keluar ya. tapi nggak jarang loh. Alter Ego ini ngamanin Iritel di first pick-nya loh. Ya bisa. Kalau ada Kadita kan enggak Iya, dong. nggak mungkin sih harusnya Kadita ya. itu udahlah Resiko. lagi mantep banget di patch yang sekarang. Pen Iya. Kadita sih menurut aku. Jangan lepas Kaditanya. Apa mau coba dilepasin nih Waduh. sama Onyx nih ya? Aku penasaran banget dengan band ketiga dari Onyx karena ya Kadita harusnya nggak bakal. Dilepasin kan Om? Oke. Dilepasin, Kadita available untuk diambil sama Alter Ego. Oh gini, karena Kaditanya bakal dikontes dengan Faramis. Valentina di ban. Oh malah aku pikir mereka Oke. bakal kontes Kaditanya sama Fredrin. Fredin juga mungkin bisa. Bisa sih. ya? Bisa sih. Tapi menurut aku Kadita masih termahal sih untuk dilepasin Mahal loh ya? ya. Mahal Kalau ya? sampai di tangan Ya, dia diadu nih dulu. Diadu akhirnya. Iya, jadi mau gak mau diadu. Dan satu pick pertama dari Alter Ego. Apa yang mereka akan amankan? Kadita atau hero-hero lain mungkin, tapi harusnya Kadita gak mungkin dilepas. Dan ya, Kadita yang diambil sebagai pick pertama dari Alter Ego. Apa jawabannya? Apakah kembali membawa Faramis? Sekarang gak ada Valentina. Ya, Faramis yang bakal jadi strong ya. Iya. Karena gak bakal bisa di-copy sama sekali. Dan itu dia langsung keluar memang. Kan ya salah satu jawaban untuk Kadita juga. Iya. Mau Ada Rove Wave kalau ada ke altar. udah selesai. Hidup lagi. Hidup lagi. Tapi Udah- Rove Wave-nya nggak bisa 2 kali. Masalahnya, Faramis di tangan Sans. Ini penggunaan Shadow Stampede-nya bagus banget sih Om. Dari tadi sih. Dari tadi tuh selalu dikomboin sama hero-hero yang memberikan sisi. Contohnya kayak Kiboy yang selalu melakukan terrence defense-nya ditarik ke belakang, out of position, langsung dipanis. Itu Iya. berkali-kali Sally Boy nggak bisa lari tuh ketarik. Iya. Ya, karena kan dia Baxia juga ya, udah gak punya source sama sekali. Iya. Jadi Baxia Shield United ditabrakin lagi tadi di game Iya. yang pertama. Dan Fredrin masih ada. Wow. Flex pick masih bisa dipakai oleh Onyx. Irital sih. Faramis, Fredrin ya. Irital nggak sih? Boleh sih retail. Tadi kan mengganggu nih retailnya. Heeh. Bisa lagi dibawakan sekarang. Dan udah nggak ada Cloud, harusnya lebih secure lagi sih. Betul. Tapi bisa lawan Matrix ya dia ya. Oke. Dan pick kedua dan ketiga dari Alter Ego, apa yang akan mereka pilih? Mungkinkah Iritel, hero nyaman untuk Nino, dan Novaria serta Beatrix. Oke. Novaria, Beatrix, ini combo yang kita tahu menakutkan juga ya. Betul, Astral Eco, Renner Sapati bisa menghilangkan player dari Onyx. Mereka lebih ke arah deny pick ya. Dia nggak mau lepasin Beatrixnya ke tangan cewek. Betul. Tapi 3 yang diambil Alter Ego adalah hero squishy. Betul. Tipis-tipis semuanya. Nah ini nih. Kalau memang mau dilawan ya mungkin dari XP yang tebel yang bisa langsung melompat ke belakang juga. Weh, tapi ini kalau misalnya Onyx pakai Assassin pun masih worth it banget loh. Itu 3 hero bisa dilumat Om. Betul, Hayabusa semisal. Iya, Link mungkin. Lancelot. bisa. Banyak ya, banyak pilihan. Banyak pilihan. Tapi Alter Ego memang tinggal bawain XP quote yang kayak Kowo bilang. Wah beneran Mo. Bener kan? Link kan di bawah kan ini langsung Iya. bisa mendinai 3 pilihan hero dari Alter Ego. Iya dan juga susahnya sekarang nih buat Alter Ego. Mereka gak ada single target pick off seperti Cho. Iya. Kan kalau Kadita itu Breath of the Ocean Iya, area gede. Area besar. Nunggu dulu sebelum knock up ke atas. iya. Dan ini udah jelas, 3-nya bisa dibulan-bulanin sama Link. Kalau nggak di cover. Ben aja kalau gitu. Uranus. Atau XP lain yang kuat. Iya. Lapu-lapu, Mungkin atau apa ya? Kalau Atau- Xbox kayaknya better dilepas sih. Glue. Glue. Tapi ada Faramis juga sih counternya. Glue nggak bisa sih karena Faramis ya. Oke, sekarang kalau bawa
Angela buat Onyx Wow. atau Florin, Wow. Wow, gimana ceritanya itu? Sebenarnya bisa-bisa aja sih, tapi lumayan beresiko lagi ya nambah ya. Tapi kalau memang mau membawakan seperti Onyx berarti harus main super agresif. Karena udah pasti Boots, Fredrin akan di tangan Boots kan? Tapi kecuali ini Fredrin bisa main di mid ya. Kalau mereka lagi Oh iya, iseng bener juga nyoba ya. ya kan. iya dan masalahnya dari Alter Ego dengan membuka 3 hero squishy, ini Martis bukan pilihan sih menurut aku ya. Karena Martis ya mau nggak mau harus build-nya karena item utility defensif kan. Iya defensif semua. Mereka masih butuh badan depan banget nih untuk 2 pilihan hero terakhirnya. Betul, badan yang paling masuk akal ya mungkin Baxia kembali ya. Baxia Buat mungkin, nabrak-nabrakin lagi. atau Hylos kah? Hylos sebenarnya, oh ya itu Hylos Hylos Lady Boy. Boy. bisa juga. Karena Bisa sih. problemnya Link kalau ditabrak kan di early Iya. game, kan. Iya. Dan itu aja, ya, kalau memang mau main tabrak ya mau gak mau harus all in juga Alter Ego. Mereka udah punya Novaria. Tapi yang jadi problem sekarang adalah ini yang mau dibawain cewek siapa nih? Pakito juga. Oke, Pak Kuto Cewek nggak ya? ada. Kalau cewek sebenarnya masih banyak. Ada Clean, Kari, Aku suka clean sih. ya kan? Terus masih ada siapa lagi? Kalau mau lebih safe, Brody mungkin. Kalau Kari kayaknya ketemu Novaria sih sama Kadita Capek nangis ya. ya, nangis ya Bun. Brody mungkin masih bisa sih. oke. Karena dia punya Carousel Strike kan. Yap, corrosive strike buat defense ya. Iya. Dan apa kira-kira akan dipilih nih? Kalau sampai ngambil hero early game untuk teman-teman dari Onyx di gold lane-nya, itu bakal membuat nantinya pergerakan dari Alter Ego susah banget loh. Karena babysit dari Novaria nggak sebagus itu untuk di area gold lane. Kalau misalnya Novaria sebagai roamer. Yap. Dan Karinya dibuang dulu. Iya, Kari yang Berarti dihilangkan. kemungkinan hero tebal ya. Hylos. Ya, Kemungkinan juggler sih pakai Hylos Alter sih, Ego. Om. Menurut Hylos aku ya. Israel kah? Seru sih kalau memang hero tebal karena mereka udah punya 3 damager loh ini. Iya. 3 damager yang udah dikasih lihat, dibuka langsung 3 kartunya di depan. Angela, Friendship is a magic string that Udah binds us pasti together. nih combo Angela, Iya. Link Angela ya. Link Wow. combo couple couple. yang cukup mengganggu. Keyboy. Masalahnya Pai butuh hero tebel juga sih menurut aku ya. Apakah Esmeralda untuk bisa meng-counter pick nanti dari absorb shield-nya Heartguard? Bisa kalau memang ada Esmeralda ya. Boleh. Boleh banget, boleh banget. Karena ya pilihan ya tetap ya buat alter ego-nya juga. Atau dia mau bawa lapu udah Betul. ajak ganyang aja. Udah langsung hantam ya dua-duanya Iya, ya. langsung Lapu hantam. dengan satu lagi yang tebal ya. Dan Martis Martis. dan Arlon. Oke. Wah ini Arnold lebih serem sih. Iya, punya sisi, Iya. tebel. Cuman ya sekali lagi kalau memang Demon Gaze-nya sudah tidak aktif, nah itu tuh PR-nya. Dia pulangnya jalan kaki. Nah itu. Dan ini alasan kenapa memang AE mereka buang Kari. Iya, tapi menurut aku draft yang dimiliki sama Alter Ego ini glass cannon sih. Karena Arlot dan juga Martis nggak sesustain itu loh untuk Betul. bisa bertahan di bagian depan Om. Yap. Bakal cukup struggle dan 1-1 sebagai last pick dari Onyx. Wow. Maksain gak ada yang ngedeketin one-one-nya. Ya dan juga ini untuk late game insurance juga buat one-one ya. Cuman yang ngerinya Onyx sekarang, mereka punya 2 hero yang harus farming di early. Link dan juga one-one. Tapi aku suka sih pick dari Alter Ego. Yap. Entah kenapa mereka punya damage banyak, space-nya juga banyak, map-nya bakal terang untuk Alter Ego. Iya sih. Cuman balik lagi ya, early game ini yang bakal menentukan nantinya apakah Alter Ego bisa snowballing apa enggak. Karena kalau bisa sampai Martis under pressure, dia nggak akan terlalu berfungsi untuk bisa memberikan decimate-nya. Iya, tapi dengan komposisi seperti ini juga, Tifa di awal ini masih bisa memungkinkan untuk kemenangan Alter Ego. Iya. Ada Decimate, Betul. terus juga mereka punya Arlot nanti. Dauntless Strike-nya ada. Siapa lagi Novaria misalnya, Astral Echo, Astral Recall-nya. Dari emblem setnya, oke, satu Purify di Suns. Butuh memang untuk Purify-nya agar bisa memastikan altar keluar. Dan double Petrify sekarang. Jangan sampai- satu Petrify, satu Sprint. Jangan sampai di cancel Pai lah ya. Iya. Intinya karena Pai ini bakal jadi kunci. Dan match point di tangan Onyx Esports. Apakah Alter Ego masih bisa untuk membalaskan? Atau Onyx akan menutup di series kali ini? So MPL Arena mana tepuk tangannya? Alter Champs. Jangan mau patah semangat ya Alter Champs ya. Tetap memberikan dukungan tentunya. Karena itu yang dibutuhkan sama Alter Ego sekarang ini. Ya, yang pasti dengan match point di tangan Onyx, apakah Alter Ego bisa membawa match ini ke game yang ketiga? Untuk di menit awal, Chelly Boy cukup struggle sepertinya dengan adanya Sans yang sudah memberikan gangguan hampir saja tercuri. Tapi untung masih ada retribution yang dikeluarkan oleh Chelly Boy. Oke. Dan Sally Boy kalau udah pakai Martis, ini udah kayak kerasukan dong nggak? Iya sih. Bener Selalu gak sih? Bener. Tapi kita bisa melihat dari emblemnya juga, Kaditanya dengan Assassin, Penetration, Rapture juga dimainkan. Jadi ini
jelas ngincar untuk one hit shot dari Kadita. Dan yang bagusnya dari Onyx sendiri, mereka tahu lawan mereka adalah Kadita, mereka nggak kasih space rumputnya buat si Kadita ini. Ya, itu langsung masuk semua tadi dari early game ya. Iya. Jadi buying time yang bagus dari Onyx karena tadi untuk start buff sendiri di start dari orange, bukan dari purple. Iya, mereka tahu ya nggak mau kasih space ke arah Kaditanya biar nggak bisa ngeganggu ke arah jungle yang dia miliki Kairi juga. Tapi kali ini dari Alter Ego mereka di pressure di area bawah. Keyboy dengan puppet string yang menyebalkan, immobilize, efek ini bakal mengganggu Nino banget nih. Ya, dan harusnya untuk di early game ini bakal cukup repotan, tapi Pai. Oke, baik kali ini masih 1v1 dengan Kairi tadi, namun dari Kairi pun tidak terlalu memaksakan karena dia tahu pergerakan dari Sally Boy yang udah dapetin level 4-nya juga. Jadi Decimation bisa aja melumpuhkan Kairi. Ya, dan yang kita lihat ya dari segi emblem yang dipakai sama Alter Ego Esports ini, Sally Boy menggunakan Assassin Emblem juga. Jadi yang bakal menjadi badan atau sandbag dari Alter Ego cuman ada di Pai aja. Jadi mereka ngincar untuk pemberian damage yang besar di early game ya. Iya. Dan Onyx mereka punya boots untuk garis depan. Boots, masalahnya apakah Boots ini bisa menahan 4 pemain dari Alter Ego yang terpaksa dari Onyx mereka nggak bisa kontes dan Alter Ego berhasil untuk mendapatkan turtle mereka yang pertama. Ya, dan ini emang strategi yang dijalankan oleh Onyx sih. Mereka sadar kalau misalnya membawa Link cukup riskan untuk kontes turtle di menit yang kedua ini. Jadi mereka prefer untuk mensecure dulu pola farming dari Kairi. Apalagi lawannya yang punya sisi semacam Arlot, Sally Boy yang kerasukan Martis ya. Jadi ini kayaknya bukan wise decision juga untuk Kairi melakukan kontes ke objektif turtle pertama. Nah, dan dengan kehadiran Angela ini ya, ini bakal bisa menetralkan Astral Recall yang dilepaskan. Lihat dia bakal gak terlalu sering pulang lah karena ada efek heal. Nyebelin sih. Ya. Novaria tuh nyebelin banget. Dan kayaknya Alter Ego mendapat dukungan dari Radit Overkill. Sementara Onyx masih bisa mendominasi untuk talent prediction di game yang kedua. Ya, tapi untuk kali ini sebenarnya Alter Ego Esports punya chance yang besar untuk memaksimalkan di bagian bawah. Oke, sementara cewek bakal coba diganggu kali ini. Mengusir semua pemain-pemain dari Alter Ego. Satu buah hardcore sudah masuk. Tapi Sally Boy bakal coba untuk memaksakan ke di area bawah. Enggak, ternyata Sans. Membuka map ternyata ada Udil yang menyeberang dengan satu buah revive. Namun belum bisa untuk menumbangkan pemain-main dari Onyx. Udil akan dipukul mundur juga. Ya, dan dengan membawa lineup seperti ini ya, Onyx dari ceweknya itu bakal cukup susah sih menurut aku untuk bisa mecahin crossbow of tank ya. Weakness point mungkin bakal bisa dipecahkan dari Pai aja nantinya. Tapi itu pun juga memaksa Alter Ego untuk nggak bisa terlalu dekat dengan cewek. Ya, karena ada Keyboy ya tadi ya. Dan ya sekali lagi untuk geng 4 pemain tadi ke bottom lane ini belum ada hasil positif bagi Alter Ego. Kecuali mereka mau coba buat ganggu. Shadow Stampede dari seorang Sans menarik Pai. Tapi Pai sepertinya masih terlalu tanky. Masih ada backup yang begitu cepat darang dari Alter Ego. Sementara Pai bakal coba ditahan oleh Sans. Kali ini Boots bakal on view situation dengan Sally Boy. Dan Pai terkena damage yang begitu banyak. Dan Town Connect memang first blood berhasil diamankan oleh Sans. Kali ini by Samsung Galaxy S23. Tapi Sally Boy bakal coba untuk mengganggu. Dan ternyata tidak berhasil untuk menculik ke arah orange-nya. Malah orange-nya berhasil diamankan oleh Sans. Wow, itu hampir aja sebenarnya ya. Itu bukan hampir, itu rugi besar buat Alter Ego. Karena plating, lihat plating gold ternyata sini diambil dari satu wave minion plus plating gold yang hampir selesai buat Kairi. Ya, dan bahkan nggak ada pertukaran di sana karena orange buff-nya diamankan sama Sans. Dan Waduh. turtle yang kedua menjadi keuntungan untuk Onyx selanjutnya dan ini benar-benar dikuasain banget sih untuk 4 menit pertama oleh Onyx. Ini bisa jadi efek snowballing sih sebenarnya untuk Onyx. Tapi apakah Alter Ego akan membiarkan hal tersebut kegagalan yang pertama? Tapi Sally Boy kali ini berhasil untuk mendapatkan purple ya. Dan sementara bakal coba dipaksa team fight-nya. Udil memang hilang di tangan seorang Sans. Tapi di sisi lain cewek ngebuka crossbow tank ke tangan Pai kali ini. Tapi Kairi bakal coba untuk mengejar. Hardguard memang sudah keluar dari seorang Keyboy. Tapi Pai akan menjadi korban yang kedua. Setidaknya trade-nya jalan tapi Nino terlihat di depan mata masih punya altar. Boots bakal coba untuk mengejar Nino. Apakah masih bisa mundur kali ini? Gak punya flicker dari Nino. Tempest of Blade dari Kairi. Namun Boots yang akan mengamankan poin kill tersebut. Ya, dimaksimalkan dengan sangat manis ya. Karena tadi Nino yang terlihat join ke dalam mid lane. Tapi sangat disayangkan adalah masih ada Cold Altar yang membuat Sansnya nggak bisa ke pick off dan bahkan sempat tertarik sama Shadow Stampede. Wow, ya sini strong team fight ya. Sudah mulai didapetin oleh Onyx yang tadinya Alter Ego berusaha untuk nge-raid masuk ke jungle milik Onyx. Tapi mereka terpanis di sana. Ya, tapi ingat purple buff nggak dipegang sama Kairi. Harusnya sedikit demi sedikit ini akan membuat nantinya pergerakan dari Alter Ego lebih diuntungkan sih untuk 2 menit ke depan. Tapi menurut aku memang Sally Boy berani banget sih ketika dia udah bawa Martis. Dia berani untuk invasi ke area jungle dari lawannya. Tapi masalahnya dia nggak bisa sendirian. Karena ingat di tangan pemain-pemain Onyx ini ada Faramis. Yang dimana kalau Sally Boy terlalu
jauh dari kawan-kawan pemain Alter Ego Esport. Meskipun dia bisa setidaknya ya ngepok satu pemain dari Onyx ini sampai low. Tapi kalau Alter dari Suns ini menyelamatkan dan mengubah segala sesuatu untuk Onyx. Iya, dan harus kita ingat juga kalau misalnya front lane atau sandback dari Alter Ego Esports adalah Pai. Dan ingat, Pai memakai Arlott dan bukan hero yang bisa escape ketika dia maju ke bagian depan. Oh, Udil bahkan gak dikasih kesempatan untuk ngeculik satu pemain dengan round wave-nya. Karena Boots meskipun terlihat sebagai garda depan dari Onyx, tapi bukan dia yang mau diculik sama Udil kok. Nah ini belum kelihatan sama sekali ya tadi. Dan akhirnya memang Purple Buff berhasil untuk di-screen, tapi top lane-nya. Oh, top lane, Pai. Tumbang di tangan seorang cewek dengan crossbow yang terbuka lebar. Dua pemain tapi ternyata di area bawah. Kairi berhasil menjadi pertukaran. Tapi Nino hilang juga. Kali ini dua pemain dari Alter Ego hilang begitu saja. Trade-nya masih berjalan dari Onyx. Tapi kali ini kita melihat Sally Boy memiliki kesempatan yang besar tentunya untuk mengamankan Turtle tanpa adanya Kairi. Tapi Udil mulai datang, Petrify Connect, Round Wave memang dibuka begitu saja. Tapi ternyata Sally Boy yang berhasil untuk mendapatkan Turtle-nya. Tapi Cold Altar di tangan seorang Suns membuat Boots tentunya masih bisa bertahan. Dan ternyata lebih bahaya lagi, lebih rugi lagi karena Sally Boy yang hilang ke Wawa. Iya, satu turtle, tapi memang harus dibalaskan juga ya tadi. Dengan tumbangnya Sally Boy sendiri. Tapi Onyx sejauh ini mereka memang masih unggul. Tapi trade off-nya adalah yaitu tadi jungle yang hilang yang akan membuat Kairi bebas untuk farming kembali. Iya. Lihat gimana tadi Kibo yang selalu memainkan Pai ya. Karena yang aku mention lagi kalau misalnya Pai ini nggak bisa escape ketika dia sudah masuk ke lini depan. Dan dengan ada puppet string itu akan merepotkan banget sih Pai untuk inisiasi. Ya, dan Tapi masalahnya Pai ini sampai tumbang 3 kali loh kok. ya karena memang ya itu tadi one way ticket juga sih. One way sebenarnya. ticket, Ya, benar. Iya, lompat makanya. ke depan, demon gaze-nya aktif is okay. Tapi kalau udah habis semua source skill-nya ya mau nggak mau. Dia Apalagi harus kalau jalan ke dia belakang. 1 lawan 2 kayak tadi ya di atas ya. Ini tentunya ngebuat Pai akan lebih susah sih survive-nya sendiri. Yap. Meskipun aku tahu Marlot ini salah satu hero yang cukup mandiri ya untuk melakukan push cepat, untuk melakukan speed push. Tapi kalau diganyang 3-2 orang sih ya lumayan nangis lagi. Apalagi sampai cewek kebuka crossbow tank-nya. Yap. Iya, dan Sally Boy ternyata langsung full build ke arah item defensif. Ada Guardian Helmet dan juga si leg blades di sana yang langsung dibikin oleh Sally Boy. Ya, dan mau gak mau itu sebenarnya untuk item defense. Iya. Tapi sejauh ini belum ada setup perfect dari Udil. Belum bisa sih kayak Kawawa. Tapi ya meskipun kita ngelihat dari Udil yang bakal coba dipanis, Robert terpaksa digunakan untuk Udil biar dia bisa kabur dari kejaran Kairi sendiri. Ya itu benar-benar manis banget ya inisiasi yang coba dilakukan meskipun Onyx lebih sadar nih untuk bisa escape. Karena tadi fokusnya ke arah Kairi, untungnya Kairi masih ada Finch Point. Sans ngeselin banget ya. Dia maju pelan-pelan, dia tahu karena Sally Boy nggak bakalan mau ngepanis Sans di sini kayak masih punya Cold Altar. Dia harus tunggu backupan dari pemain-pemain Alter Ego. Dan sementara kali ini dari Dino punya Rena Sapati dan satu buah Bennett tadi yang hanya ngepuk ke arah pemain-pemain dari Onyx saja. Dan Ya. Kairi udah mulai join ke area objektif yang sudah mulai muncul tentunya di menit ke-9. Ini cukup susah untuk Alter Ego. Kenapa? Karena dari tadi Udil masih belum bisa mendapatkan poin pick off-nya sampai di menit ke-9 ini. Tapi menurut aku Kairi juga mainnya nggak nyaman karena dia tahu efek sisi dari Alter Ego terlalu banyak. Ya, kali lebih ke nunggu ya, lebih Iya, nyantai. eksekutor kali ya. Betul. Tapi kali ini lihat Sally Boy bertahan di area depannya, mencoba untuk kabur Asura Aura tapi Boots ternyata flicker masuk ke arah Sally Boy. Crossbow memang terbuka dari cewek dan itu membuat space yang banyak untuk Kairi bisa berhasil untuk mendapatkan lord pertama mereka. Sementara Sans masih bertahan di area midnya, Shadow Stampede ke arah Pai. Pai bakal coba dipukul mundur oleh satu damage basic attack dari seorang cewek itu cukup. Wow, itu memukul mundur semua player. Bahkan untuk kali ini Lord yang pertama bergerak tapi di bagian tengah coba untuk memberikan defense mekanismenya di mana Nino juga Rasi bersiap. Dan masalahnya, ini memang masih Lord yang pertama. Lord yang belum enhance juga ke bawah. Tapi Kairi harus berhati-hati. Petrify soalnya dimiliki sama seorang Udil. Tapi masih ada tambah Softblade. Dapatkan Hardguard-nya menyelamatkan hidup dari Kairi. Pai mencoba untuk bertahan di area depan. Tapi ternyata Kairi hanya tarik ulur saja. Karena Onyx mau bermain secara objektif. Ya, itu dimaksimalkan dengan sangat manis. Dan lihat, inisiasi dari raw wave-nya Udil yang gagal berkali-kali dengan adanya sisi yang dimiliki sama Boots. Itu benar-benar susah banget sih dia bisa buat raw wave. Ya, belum lagi masih ada Tempest of Blood juga. Dan ya itu adalah distraction ya, karena cewek dia masih split. Jadi 4-1 yang dimainkan oleh Onyx ini berjalan sesuai skenario mereka. Dan yang aku suka adalah Boots dia nggak sayang banget untuk nyimpen flickernya. Karena dia tahu satu pick off mahal aja ke arah pemain Alter Ego itu bisa ngebuat Onyx space-nya banyak banget. Ya, tapi lihat nih, satu Lord langsung 3 lane berhasil dikuasai oleh Onyx. Ya itu yang aku bilang karena mereka berhasil untuk nge-pick off satu dulu dari Alter Ego Esports. Mereka coba untuk nge-press dari area landingnya. Super Minion juga yang masih berjalan. Ini yang dimaksimalkan sama pemain-pemain dari Onyx yang membuat
Perbedaan networknya 8.200 di menit ke-11 dan Pai sendirian 1 versus 4. Meskipun ada Hatga tapi Sally Boy mencoba untuk memberikan backup tapi tahun netnya connect. Karena Pai membuat Pai tidak bisa mundur. Satu buah tembak solid dibuka oleh Kairi tapi ternyata Nino terjepit di belakang untuk Nino masih bisa mundur. Udil datang menculik ke arah seorang Kairi tapi ternyata Nino masih bisa di pick off oleh pemain-pemain dari Onyx dan cewek lihat free banget masuk ke area base-nya. Ceweknya. Mencoba untuk fokus ke area base dari tim Alter Ego. Sally Boy harus mundur. Crosswalking yang terbuka namun cewek sepertinya tidak mau terlalu memaksakan di area base dari Alter Ego Esports. Ya itu benar-benar damage dari Ghostbuster yang sakit banget diterima oleh Nino dan Nino nggak bisa untuk selamat dengan 1 pixel HP lagi. Tapi terlihat di bagian tengah sana. Boots memang tahun ke arah Sally Boy, tapi Sally Boy kali ini masih bisa mundur, masih punya Mortal Coil. Masih punya immune juga dari serang Sally Boy sehingga tidak mudah untuk ditumbangkan oleh pemain dari Onyx. Ya, sepertinya masuk ke mid game seperti ini Alter Ego masih belum menemukan winning conditions ya sih. Ya. Karena sejauh yang aku lihat ya dari Udil masih cukup struggle banget buat bisa nge-pick off karena mungkin under dari farm dan under dari item om. Ya, yang buat sulit juga mereka nggak bisa buka untuk langsung targetin ke Kairi ya. Iya. Kairi tadi waktu dia tumbang, itu semua sword kill dari Alter Ego udah habis Wah. atau dari Onyxnya baru tuh. Akhirnya Udil bisa masuk lewat belakang, ngeflank. Dan Sally Boy terpaksa merelakan orange-nya diamankan cewek karena dia tahu retribution yang harus dipakai oleh Sally Boy di next lord-nya. Ini penting banget. Karena kalau dia pakai tadi retribution-nya udah pasti dia nggak bisa menang duel dengan pemain-pemain Onyx nanti di area river. Ya dan untuk Lord yang kedua menurut aku Alter Ego Esports bakal cukup struggle sih kalau misalnya mau coba untuk kontes. Mereka better untuk cari aja positioning yang bagus agar setidaknya Udil dapetin sweet spot untuk bisa membackup lawan. Gak bisa ini Super Minion masuk terus dari area atas dan kemungkinan Onyx mereka akan mengamankan 1 lord tanpa adanya kontes yang bisa dilakukan oleh Alter Ego Esports. Karena dominasi dari Onyx ini udah snowballing dari yang tadi ya kok ya. Yap, betul. Dari Momen yang Sally Boy terlalu lama di area atas tuh. Dan lihat dari bagaimana linknya juga udah unggul 3.000. Bukan hanya dari link semisalnya, marksman-nya, mid lane-nya ini unggul sangat-sangat jauh. Jauh banget. Jadi damager semua nih yang lagi unggul sekarang. Dan untuk item defense yang mau gak mau harus di-build up oleh Alter Ego yang berarti mereka bakal tertinggal. Tapi Udil menemukan Kairi di tengah jalan. Kali ini bersama dengan seorang T-Boy. Tapi ternyata respect sepertinya. Damage dari seorang Rasi. Wah. 1 buah Astral Recall yang memberikan ancaman ke arah Kairi. Dan tentunya permainan disiplin akan dibawakan oleh Onyx sembari Lord yang sudah mulai berjalan di area bawah. Dan Alter Ego mereka harus melakukan defense terlebih dahulu. Ya itu benar-benar damage yang luar biasa meskipun kali ini Sally Boy. Sally Boy menahan di area depan, melakukan clear cepat kali ini. Sementara Suns mulai bergentayangan di area base dari Alter Ego Esports. Dan sepertinya Onyx juga tidak mau terlalu overcommit. Karena Kairi masih mencoba untuk mendapatkan purple, semua invasi jungle dilakukan oleh Kairi. Tapi Sally Boy jangan terlalu depan, memang punya Ashura Aura, memang punya Mortal Coil. Tapi Pai masuk ke area depannya kali ini. 1 buah latar mencoba untuk menyelamatkan hidup dari pemain-pemain Onyx. Tapi Kairi mulai datang, tahun connect ke arah Pai dan Kairi berhasil untuk merupakan Pai. Tapi di sisi lain, cewek yang bertahan, Udil mengusir posisi dari Boots dengan 1 buah roket. Tapi Sally Boy bakal ditahankan, enggak ternyata masih bisa di cover dengan sangat baik di tangan Nino. Ya lagi-lagi one way ticket dari Pai ya. Dia dapetin momen yang bagus. Cuman yang jadi problem adalah Sally Boy nggak bisa menggunakan decimate-nya karena ada perlindungan dari Soul Altar. Iya, dan membuat akhirnya Pai-nya bisa kepanis. Dan Kairi kali ini udah melihat ada 1 buah momentum yang bisa dimaksimalkan oleh seorang Kairi. Sally Boy tertahan di area depan yang punya immortality. Dan tumbang kali ini dari seorang Sally Boy. 3 pemain tersisa dari Alter Ego Esports. Onyx mereka sudah mulai menggurui pemain-pemain dari Alter Ego di kandangnya mereka sendiri. Tapi masalahnya landingnya masih ditunggu oleh Onyx. Dan sepertinya mereka juga tidak mau terlalu memaksakan. Karena mereka tahu posisi dari Pai sudah muncul. Ya ini harus sabar juga sih sebenarnya buat Onyx maupun untuk Alter Ego-nya. Tapi dari Onyx, mereka unggul, mereka langsung tarik mundur ke belakang. Dan tadi eksekusi dari Kairi, ini luar biasa aja adalah dia sabar banget. Dia nunggu ketika habis tadi source skill dari Pai, baru dia masuk untuk menargetkan numbangin Pai. Karena untuk damager yang lain mereka masih punya cewek. Dan ceweknya lah yang tadi terkena hard guard kan, yang pada akhirnya yang bisa sustain, survive, dapetin untuk bottom besarannya. Iya dan 2 support hero dari Onyx ini loh selalu menyulitkan mereka meskipun rope wave. Boots kali ini terkena petrify dan hilang di tangan seorang Sally Boy. Setidaknya pertarungan akan menjadi 4 melawan 5 untuk Onyx. Tapi Alter Ego Esports apakah mereka mau maksain team fight-nya kali ini? Mereka punya jumlah yang lebih banyak dibandingkan pemain-pemain dari Onyx. Tapi Suns
masih akan menahan di area depan ya. Sally Boy hanya di poke aja, tapi itu poke aja dari seorang Farami sakit banget loh. Sakit banget Sakit ya. banget dan bayangkan satu pick off itu membutuhkan 4 ultimate yang dikeluarkan oleh Alter Ego Esports dan mereka nggak siap nih untuk bisa kontes di area Lord yang ketiga. Ya. Hati-hati backdoor ini bisa aja kejadian juga sih di tangan dari Kairi. Ya, dan bahkan ya itu tadi ada split push yang bisa dimainkan. Kairi mencoba untuk mengincar ke arah Sally Boy, tapi Soblet dibuka begitu saja. Memang ada hard guard di tangan dari Kiboy yang ternyata memang belum terlalu memaksakan juga karena memang itu dari Nino. Udah kasih tembakan peringatan. Itu untungnya ada Mortal Coil yang dikeluarkan. Kalau nggak itu damage dari Ghostbusters sakit banget dan Sans hampir ke pick off. Itu dia kena Reneria, kena Astral Recolia ya kan. Ditelan semuanya, tapi ya nggak tumbang-tumbang juga. 507 buat Suns. Iya. Meskipun kalau dia tumbang pun aku rasa pasisnya masih nyala Ya sih. masih ada kan, stacknya udah maksimal lah. Iya. Dia juga belum tumbang sama sekali kok. Iya benar, makanya 507. Terus juga ceweknya susah untuk di pick off, ini sebelah salah. Tiap kali mau masuk ke altar, siap. Kalau mau lebih dalam lagi, semisal sudah habis semuanya, ada hard guard lagi. Jadi banyak sekali lapisan-lapisan berkat double support yang dimainkan Onyx. Oh, tapi Lordnya bakal coba dipotong sepertinya oleh Alter Ego Esports. Sans, itu untung gak kena Astral Recall-nya. Tapi Boots kali ini udah menahan Sally Boy di garda depan. Kairi mulai datang. Masih ada Deviant Sword kali ini dari seorang Kairi. Dan bahkan, Deal menculik Kiboy di area belakangnya. Dan bahkan itu satu inisiasi yang begitu bagus. Tapi akan di-trade juga cukup cepat oleh Kairi. Dan sementara kali ini menjadi 4 melawan 4. Cewek masih dengan posisi yang begitu aman. Tapi masalahnya yang gak aman adalah damage dari Rasi. Dan Boots terkena efek slow dari Nino kali ini. Masih ada Kenata dari Sans ternyata yang menyelamatkan hidup dari Boots. Itu hampir aja ada poin pick off kepada Alter Ego Esports. Dan lagi-lagi ya Alter Ego meskipun mereka yang aku bisa bilang dari segi team fight ini positioningnya udah bagus banget. Meskipun Onyx selalu bisa memaksimalkan dengan adanya pressure yang mereka terus lakukan Om. Nah ini impact playernya Suns benar-benar luar biasa lagi ya. Iya. Ini penyelamatan demi penyelamatan dan juga damage yang bisa diberikan. Selain sakit, supportnya juga ini berasa untuk tim Onyx. Dan trade yang terjadi tadi memang yang didapetin ini Kiboy. Cuman mid laner tukar roamer. Ini agak sedikit pincang nantinya, apalagi untuk one shotnya kan ke arah roamernya. Dimana yang target seharusnya yang harus dicapai adalah mendapatkan link. Dan memang susah ya buat dapetin linknya. Ada Tempest of Blade, Petrify mungkin harus siap. Belum lagi backup-nya masih ada hard guard. Iya tapi menurut aku masuk ke late game nanti di atas menit ke-20 dengan source damage yang cukup gitu dari Rasi dan juga Nino. Ini harus hati-hati banget nih terutama untuk cewek ya. Karena bisa aja one shot dari rapatnya juga Astral Recall yang dikombokan itu bisa mempanis dirinya. Dan itu tugas dari Boots sih sebenarnya menurut aku. Karena Boots yang harus buka map terang untuk Onyx. Waduh, Blood Wings. Dan Blood Wings di tangan Kiboy. Oke. Ini Angela damage ya. Tapi Angela damage nanti ya, di patch berikutnya. Gede banget. Bakal lebih sakit ya. bakal Heal-nya worth it lebih banget gede, ya. nambah shield-nya lebih banyak. Kapan tuh patch-nya? Nanti, sabar, bulan depan kayaknya. Oh bulan depan. Kisi-kisi guys. Kisi-kisi. Dari Kawawa ya. Dan kali ini Boots. Menurut aku Sally Boy, mereka dari Alter Ego punya damage yang cukup sih dari Rasi dan juga Nino. Tapi masalahnya, itu cewek juga udah boleh respect dengan damage range jauh ya. Iya. Dari Alter Ego Esports yang udah dibahas sama Radit tadi. Iya itu yang tadi aku mention ya, kalau misalnya masuk di menit ke-20 di mana Rasi udah full item dan juga Nino. Harus hati-hati banget karena combo dari Astral Recall dan juga Renner Apathy itu bisa mempick off satu player ini belakang dari Onyx. Nah apalagi mereka semenjak kejadian tadi Kiboy keculik sama Udil. Ini Sans jadi rajin untuk buka map. Buka map, masuk ke area rumputnya. Karena pergerakan dari Udil ini bisa menculik tanpa diketahui oleh pemain-pemain dari Onyx. Dan mereka sampai butuh Lord yang keempat kok. Iya. Dan memang tugas untuk buka rumput, melihat ke dalam rumput ini ada di tangan Novaria. Iya. Jadi jangan sampai memang keculik, tapi lagi dan lagi sih. Tunggulan adanya link adalah split push. Oh ya, tapi masalahnya link ini pun bisa terculik kalau dia terlalu sendirian di area bawah. Pai udah menahan, Kairi dibuka Tempest of Blade kali ini. Wow, itu mahal sih menurut aku ya. Dengan ada Tempest of Blade, Battle of Retribution jadi bakal semakin susah untuk Onyx. Dan mau nggak mau nih, Onyx harus bermain lebih hati-hati lagi karena 20 detik depan nggak ada Tempest of Blade dari Kairi. Iya, masalahnya sekarang Lordnya masih bisa ditahan juga oleh Sally Boy. Yang dimana Lord setengah darah ini penting banget untuk Alter Ego, bahkan untuk Kairi juga. Yang dimana Kairi memang udah gak punya Tempest of Blade, tapi Sally Boy tertahan di garda depannya. Cewek, akan ada hard guard yang masuk kali ini ke arah cewek, tapi Boots berada di garda depannya menahan Sally Boy. Pai memang masuk dengan satu buah Final Slash, tapi apakah Nino hilang begitu saja di tangan seorang Kairi? Dia memang ngebuka dengan satu buah Rockflame, tapi damage-nya tidak terlalu cukup. Cewek ke Tank ke arah pemain-pemain dari Alter Ego dan Udil tumbang di tangan seorang Sans. Rasi coba bakal dikejar dan Kairi
berhasil untuk mendapatkan Rasi di sisi belakangnya. Dan menahan kali ini Pai. Gak bakal dikasih pulang, bakal coba one situation dengan seorang cewek. Dan bahkan lihat dari cewek asik banget Winter Transit. Dan Keyboy bakal menunggu kali ini Pai. Tidak akan bisa berbuat banyak dan wipe out didapatkan. Dan Onyx berhasil untuk membuka Alter Ego 2-0. Wow, lagi-lagi poin penuh untuk Onyx. Dimana dengan line up kemenangan mereka belum terpatahkan sama sekali win streaknya. Dimana sekarang 4 match dan masih total 100% dengan line up seperti ini. Wah, itu tadi pergerakan dari Kairi ya. Dia mengincar Nino yang lagi sendirian, Iya. langsung kena. Gak cuma Nino, Rasi juga ya. Dikejar semua yang tipis-tipis di belakang. Tapi ya korban pertama tetap Nino ya, karena lebih continuous untuk memberikan damage-nya. Dan tanpa marksman, akhirnya harus tumbang tadi. Dan Sally Boy jadi tugasnya dari cewek aja. Karena dipok dari jauh, bootsnya nahan, jadi sandbagnya cewek. Itu cukup untuk Onyx bisa mengamankan game kedua mereka. Ya dan gagal balas dendam. Onyx buat AE makin tenggelam di dasar klasemen yang menandakan bahwa mereka cukup struggle banget nih dengan 8 kali kekalahan yang mereka terima Om. Iya. Iya, tapi nice try banget sih untuk Alter Ego. Betul. Mereka udah memberikan perlawanan yang sengit dari semenjak game pertama dan kita harus apresiasi itu. Bukan jadi game yang mudah juga sebenarnya untuk Onyx di game pertama, tapi di game kedua memang terlihat berbeda karena Onyx lebih mendominasi. Yap, Assassin ya. Assassin Link yang dipakai oleh Kairi dan juga ini kombinasinya banyak tadi. Selain dari Angela, ya itu tadi masih ada Gold Altar juga dari Suns. Iya, lagi-lagi double support yang selalu menggagalkan ya semua inisiasi yang dilakukan oleh Alter Ego. Dan menurut aku ya, Alter Ego ini harus respect ke arah Faramis sih. Karena dengan tipikal Rasi yang membawa hero-hero pick off harusnya sadar kalau misalnya adanya Gold Altar dari Faramis itu bakal membuat pick off-nya gagal. Iya, tapi kita akan lemparkan kepada Bude Monster untuk melakukan interview dengan tim Onyx. Jadi silakan Bude Monster. Penutupan dengan sangat manis itulah dia tim Onyx. Kembali berhasil untuk mendapatkan 2-0 leg kedua dengan hasil yang sama. Apakah ini Onyx yang sama Alter Ego yang sama atau seperti apa cewek? Sama-sama aja sih. Jadi dari leg 1 skornya sama. Tapi ada yang berbeda nggak? Mungkin yang cewek rasakan ketika melawan Alter Ego dan bisa dibilang leg 1 kamu nggak lawan juga ya? Ya leg 1 kan emang bukan gue yang main juga kan. Jadi Betul. ya sama-sama aja sih skornya 2-0 juga. 2-0 juga. Jadi kelihatan juga ya kamu menunjukkan kuatnya cewek di gold lane. Dan rupanya ini hasil menjadi 2-0. Apakah di sini kalian sudah semakin bisa membaca tim Alter Ego atau Alter Ego yang gagal membaca kalian? Mungkin yang kedua kali. Alter Ego gagal membaca kalian ya? Kita kemarin juga sempat kalah kan. Ya mungkin mereka nggak baca game yang kemarin. Game kemarin juga cukup mengejutkan. Onyx fluktuatif juga untuk minggu ini, tersenyum manis sedikit dengan kemenangan penutupan match ini. Tapi penutupan match kita bisa bilang akan ada waktu istirahat untuk tim Onyx setelah ini. Apa yang akan kalian lakukan di waktu libur? Paling ya pastinya latihan terus sih. Latihan terus, ya improve terus lah. Soalnya kan emang liga masih panjang kan. Nggak ada liburan nih? Ya tipis-tipis lah. Tipis-tipis. Jadi nggak ada pulang bubar ke rumah masing-masing? Belum diomongin sih sebenarnya. Belum diomongin. Tapi kalau boleh di-spill gitu, apakah akan ada latihan khusus kah untuk mengejar 2 minggu ini? Latihan khusus sih belum sih kayaknya. Tapi latihan kalian bisa dikasih tau gak sih? Mungkin apa pagi harus selalu latihan dengan otot, malamnya latihan in-game, di-spill boleh nggak? Ya pokoknya intinya kalau misalnya latihan, kalau kata Gilang tuh ya pokoknya seminggu harus 2 kali nonton horor lah. Jadi bisa rekomen film horor sih. Rekomen film horor. Oke, boleh dicontoh ya adrenalin biar kalau bermain dalam pressure dan tekanan juga bisa. Tapi dengan kekalahan kemarin kalian ada rasa tertekan nggak? Kekalahan melawan tim Geek Fam kemarin. Ya kalau kemarin ya kita jadiin pembelajarannya sih. Soalnya emang ya Geekfam ya kita tahu lagi kuat terus sekarang top 3 kan. Top 3. Banyak orang yang bilang juga dan mempertanyakan
line up kalian yang terus berganti. Apakah itu salah satu faktor pergantian-pergantian dari Onyx sehingga performanya bisa naik turun gitu? Enggak juga sih, jadi kayak emang siapapun yang main ya kita tetap pede aja sih. Emang bukan rezeki kita aja kemarin. Bukan rezekinya. Tapi kayak kita ngelihat banyak banget kan yang sudah dijajaki Albert untuk dari segi role-nya. Boots, mungkin nggak Albert juga mengisi role-mu? Bisa, Bisa. bisa. Apa itu faktor yang bisa Albert nanti ke EXP? Takdir. Bentar ya, yang menuliskan takdir siapa nih? Allah. Budi harus jawab apa dong kalau gitu? Oke, mungkin bisa dikasih sedikit tipis-tipis gak sih? Dari kalian yang mencoba role-role ini dan percobaan untuk role-nya Albert. Jadi, Kyrie, do you agree that yesterday many people said that Onyx Esports lose because you didn't play? Are you agree with that? No. No, I think it's just because of our chemistry. Chemistry as a team. Oh jadi kata Kyrie bukan karena Kyrie nggak main, tapi emang ada chemistry-nya aja yang mungkin lebih harus dibentuk. But Kyrie, you have a 2 weeks of holiday on MPL Indonesia. What do you want to do in this holiday season? Break season. Nonton horror film sama teman, sama Onyx. Nonton horor. You love horror movie? You love horror movie? Ya, kayak Gilang, gue lihat setiap hari. Kayak ngeliat Gilang, kayak ngeliat Sans gitu, horor. Jadi saling-saling ngeliat horor-hororan ya. But Sans, kamu ngerasa apakah ini adalah line up? Banyak yang bilang ini adalah line up terbaik dari Onyx. Kalian setuju nggak? Maksudnya formula seperti ini, formula MSC. Enggak, main sama Albert pun yang terbaik juga. Yang terbaik? Kyrie juga yang terbaik. Dua-dua yang terbaik. Semuanya terbaik, Ya, nggak ada yang paling the best. dua-duanya terbaik. Dua-duanya terbaik. Jadi itu juga menjawab pertanyaan kalian ya tentang Onyx Esports yang berganti member. Mereka merasa semuanya terbaik dan kuat juga. Jadi siapapun yang bermain harus tetap didukung ya. Ya benar Bude. Betul. Dan tentu saja kita juga ingin melihat siapakah yang namanya akan diserukan oleh Sonic. Karena player of the match sesaat lagi, ini adalah player of the match terakhir di minggu kelima. Siapa Sobat Onyx? Cewek yang gak tumbang kah? Gilang kah? Atau itu ada Kyrie yang mau nyalek gitu? Waduh. Ayo kita cek bersama-sama player of the match dari tim Onyx. Oh, Kyrie, is it because you're Link? Or what? Is it because you're Link you become the player of the match? Or how do you feel about that? Gak tahu, gua digentong soalnya. Siapa yang gendong? Siapa yang gendong? Semua, Sans, cewek, Boots, Boy. Sans, cewek, Boots, Kiboy. Semuanya ya. Oke, tapi Kiboy, kamu pakai Angela? Itu bisikan dari siapa? Biar gampang aja sih masuk-masukin orang. Oh, kamu paling suka masukin siapa tadi? Cewek boleh, Kyrie boleh. Cewek boleh, Kyrie boleh. Iya. Kyrie, how does it feels like that Kiboy got into you? Enak because banyak darah, banyak shield. Enak, banyak darah, banyak shield. Kalau cewek, tadi Kiboy katanya enak Kyrie atau cewek? Cewek gimana dimasukin sama Kiboy? Enak sih rasanya. Ya. Ini berdua udah pakai Angela. Kamu bahagia gak sih kalau Timo ada yang pakai Angela? Enak ya? Enak sih. Nextnya bakal ada Angela karena jarang banget loh kalian tuh pakai Angela di season lalu. Oke, menarik tentunya. Apa yang akan kalian bawa nih untuk minggu ke-6 dari tim Onyx Boots? Minggu ke-6 apa yang kalian bawa? Yang pasti nggak tahu sih, pengen menang aja udah. Pengen menang aja, top Iya. 2.
Masih ingin menjadi top 1? Saya pengen nomor 1 dong. Pengen nomor 1. Ya. Dari Onyx ingin mengejar nomor 1 di klasemen. Ada yang ingin kamu sampaikan sebelum kita break panjang untuk MPL kepada seluruh yang menyaksikan, mungkin support system kalian juga. Thank you banget buat keluarga Sonic, teman-teman yang udah support. Semoga semuanya sehat-sehat terus, amin. Semoga amin. Dan Sans, kita ngelihat juga dari tim Bigetron saat kita beristirahat akan ada tim Bigetron Alpha yang berjuang di Romania untuk ISF World Esports 2023. Coba dong kasih semangat dari Sans dengan gaya Sans. Gak tau Bude. Ya semangat aja sih soalnya kan di ESL juga kan dia ratain PA kan. Ya harusnya bisa lah ratain juga di sana. Ya semangat buat BTR. Semangat untuk Bigetron. ESL bisa meratakan Filipina dan di Romania juga diharapkan bisa meratakan semuanya. Ya benar. Amin. Kita semua akan memberi dukungan tentunya untuk Bigetron Alpha dan itulah support dari Onyx untuk tim Bigetron. Tapi permainan mereka cukup ketat di 2 game yang mereka lakukan dari Best of 3 Series. Seperti apa permainan epic dari tim Onyx? Langsung saja bedah para caster. Terima kasih Bude, Mongsar kita semua sudah melakukan interview yang begitu luar biasa. Dan tentunya kita sudah melihat game yang mungkin aku bisa bilang Onyx di game kedua mereka lebih nyaman. Apalagi dengan hero-hero comfort yang mereka punya ya kan. Link dengan Kairi-nya. Keyboy mungkin kita pertama kali ngeliat dia, wah dibawain celah ya kan. Jadi ini sangat efektif sebenarnya untuk dari segi team fight. Apalagi mengincar ke arah sisi belakang kan itu mudah banget untuk tipikal-tipikal hero yang mobilitasnya tinggi seperti Link. Yap. Dan ini untuk player of the match kita juga dari Samsung Galaxy S23 Series 5G adalah Kairi. Dan ya kembali Link yang dibawakan ini menunjukkan hasil yang sangat-sangat positif sekali. Meskipun mungkin di early game tadi kita melihat turtle-nya bisa dilepaskan, diambil alter ego. Tapi lambat laun efek snowball yang bisa diciptakan oleh Link ini mulai berasa. Apalagi di late game. Bisa split push menjadi salah satu jawaban juga. Dan menargetkan lini belakang. Karena 3 hero awal yang dibuka oleh alter ego ini adalah Kadita, Novaria, dan juga Beatrix. Adalah tipikal hero-hero tipis yang akan mudah untuk bisa langsung ditembus ke belakang. Dengan membawakan Corrosion, Windtalker, dan juga ada satu Berserker. Memang ya ada pengurangan dari sisi critical chance-nya ya. Dan juga dari attack speed-nya. Tapi semuanya mungkin bisa diakalin. Kita tidak melihat juga bahkan ada Husklow yang dibawa oleh Link. Karena biasanya kan ada yang bilang ini Husklow nih jawabannya ya untuk di nerfnya Link sekarang. Tapi agak ada Husklow juga gak ada masalah untuk Kairi. Masih menggunakan item yang bisa kita bilang ya item lamanya dari Link kan. Betul. Dengan adanya Endless Battle, Windtalker. Tapi yang aku salut dari Kairi adalah decision makingnya dia sih untuk di early game. Dia benar-benar fokus dulu untuk bisa mendapatkan farmingannya. Nah ini decision making yang bagus banget dari Kairi. Karena dia tidak ikut team fight. Tapi dia lebih milih untuk plating di top lane turretnya. Dan itu membuahkan hasil yang sangat luar biasa ya. Karena goldnya langsung bisa lompat tadi buat Kairi. Dan levelnya juga tidak terganggu. Dan bahkan turtle tadi juga langsung diambil oleh Onyx. Dan kita tinggal melihat sisanya mungkin ini adalah kejar-mengejar dari sisi kill point yang bisa diraih oleh Onyx sendiri. Karena sangat susah untuk bisa menumbangkan Kairi. Ini butuh banyak source skill. Bukan hanya dari Kairi ya. Boots juga, kalaupun dia mau ditumbangkan tadi, itu semua skill udah dibuang oleh pemain-pemain alter ego. Dan mereka gak menemuin jawaban sama sekali untuk bisa sustain team fight tanpa kehadiran Valentina. Gak ada yang bisa mengcopy Cult Altar yang berarti bahwa akan ada nyawa tambahan lagi untuk Onyx. Tidak hanya untuk satu pemain ya, tapi untuk siapapun yang berada di sekitar area dari Cult Altar tersebut. Dan ketika team fight terjadi, lihat split push juga bisa dilakukan oleh tim Onyx. Jadi tidak hanya mengandalkan mungkin Link yang bisa split push, masih ada one-one juga yang bisa melakukan split push. Dan itu terjadi secara terus-menerus dan efek snowball dari early game untuk Onyx dikunci habis. Tidak ada yang bisa mungkin dilakukan oleh alter ego tadi selain daripada bertahan dan berharap Onyx ini melakukan mistakes. Iya. Dan Kairi sabar nunggu kan, begitu ngeliat Nino sendirian di dalam apalagi, wah diterjang. Iya, apalagi Onyx kan tim yang menurut aku juga jarang melakukan mistake ya. Iya. Kalau mereka sadar kayak satu keculik, mereka udah langsung sadar, langsung mundur semua biasanya kayak gitu. Iya, dan jadi problem adalah dengan adanya Faramis dari Sans, ini yang selalu bisa menggagalkan semua inisiasi team fight dari Alter Ego X. Ya itu susah banget sih Faramisnya. Karena gak ada yang bisa nge-cancel juga. Dari Faramisnya kan ngebawa Purify ya.
Jadi otomatis kalau memang mau ditarget dengan satu Petrify, ya nggak bakal cukup. Mungkin butuh 2 Petrify, tapi kita melihat hanya ada 1 Petrify di Alter Ego Esports. Hanya dengan 4 kill point dan 2-nya didapetin oleh Udil. 1 ada di Nino dan 1 ada di Sally Boy. Tapi bukan kill point yang bakal kita lihat di sini. Tapi lebih ke team fight yang sudah dilakukan oleh Onyx. Semuanya berjalan dengan sangat rapi, sangat baik. Dan Angelanya dari Kibo ini selalu dapetin target yang memang selalu diinginkan oleh dia. Seperti Iya. menyelamatkan Kairi. Atau mungkin bahkan masuk ke cewek untuk nambahin lagi damage dia, nambahin move on speednya. Impactful lah ya dari Betul. semua hard guard yang dibuka. Meskipun terakhir-terakhir kita jarang banget ngelihat ke arah Link dari Kairi, tapi dia lebih nge-secure damage dealernya ini cewek biar nggak tumbang. Yep. Dan semua sini sisi objektif diambil ya. Kalau Onyx 9-0 lihat tuh. Tapi lore-nya butuh 4 luar biasa ya, bisa defense panjang juga. Oh iya. Ya itu sebenarnya defense yang dilakukan sama Alter Ego Esports benar-benar luar biasa aku bisa bilang. Terutama ini lihat gap gold yang ada di game kedua kita, 16.000 gap gold yang memang selalu dikuasain sama Onyx. Mereka nggak sempet ada yang dicuri sama sekali nih keuntungan yang mereka milikin. Ya sebenarnya untuk late game atau mungkin defense-nya Alter Ego ya, mereka juga lumayan hati-hati sih. Betul. Mereka nggak terlalu ngasih space biar Onyx-nya itu bisa nge-push dari segi landing-nya. Bener, tapi Onyx lihat nih, early game mereka ngorbanin sesuatu kan. Mereka ngorbanin turtle. Turtle ya. Iya. 2 turtle dikorbanin, udah kasih aja gak apa-apa nih. Karena nanti ketika Link udah punya power, udah dapetin item, udah pasti akan bisa ya menguasai lapangan. Dan Rich kayaknya ada Kairi dengan Link dia. Oh ya, Link Kairi yang memang awalnya mungkin dia kayak oke lah lepasin 1 turtle, dia di pressure dari sisi orange-nya juga. Bahkan gagal dari Selibo ya untuk mengambil ke arah objektif yang dimiliki sama Onyx sendiri. Jadi itu yang ngebuat Kairi dia harus dapetin kompensasi lainnya. Dan works gitu untuk Onyx sendiri. Dan dimana dari Suns, apalagi Waduh, ini Suns. menurut aku jadi satu pemain yang impactful ya. Dengan Iya. kill altarnya itu penting banget. Ya, Tapi gak aja impactful dari Cool Alter, lihat damage dealt yang dihasilkan loh itu besar banget. Ayo. betul. Lagi-lagi karena memang adjustment di Ghostbuster-nya Faramis ya, yang sekarang kan lebih sedikit pantulannya.